Bab 328. Kemunculan kembali tubuh inkarnasi. Bang, bang. Begitu jiwa naga leluhur Pil muncul, kesengsaraan surgawi akan menjadi kuat kembali. Itulah kesengsaraan guntur jiwa naga eksklusif dari leluhur Pil. Aum. Jiwa naga dari Pil leluhur meraung dan berputar-putar melawan langit, melemparkan di lautan guntur. Guntur menghantamnya satu demi satu, membuatnya hancur. Tapi hanya inilah yang membuatnya menjadi nirwana dalam guntur. Di sisi lain, Puppet Giant juga marah dalam guntur. Dia adalah benda mati, tetapi tubuhnya terus-menerus disiram di bawah guntur, sehingga seluruh tubuhnya ditutupi dengan kilat yang memecahkan. Kesengsaraan surgawi ini benar-benar hal yang baik. Harley Ye bersorak. Sing. Begitu dia mengucapkan sepatah kata itu, petir surgawi di lautan diafragmanya berteriak dengan tidak masuk akal, membuatnya terpana. Lihat petir surgawi, yang terus-menerus melintasi lautan guntur. Sepertinya dia telah menemukan yang serupa. Dia sangat aktif. Selain itu, dia terus-menerus menyerap kekuatan guntur untuk memperkuat dirinya sendiri. Awalnya, itu adalah salah satu petir kesengsaraan surgawi. Ketika Harley Ye terakhir melintasi kesengsaraan surgawi, itu ditinggalkan di Harley Ye karena kesalahan. Itu habis untuk menyerap kekuatan petir. Meskipun Harley Ye terkejut, itu tidak terlalu mengejutkan. Yang sangat mengejutkannya adalah setelah menyerap kekuatan petir, petir surgawi berubah menjadi manusia. Ya, itu benar-benar manusia, dan masih terlihat persis seperti Harley Ye, persis seperti inkarnasi tubuh Harley Ye. Sial, tidak apa-apa. Mata Harley Ye tiba-tiba menatap lurus. Bang! Tepat pada saat ini, petir mengirimnya terbang keluar. Namun, meski masih menatap sosok manusia yang ditransformasi oleh petir surgawi hari itu hitam dan terkoyak oleh guntur. Di bawah siraman kesengsaraan surgawi, ia menciptakan 8 meridian, anggota badan, dan organ dalam. Tapi itu belum berakhir. Petir surgawi berlari keluar untuk bermain. Semangat api di lautan diafragma Harley Ye juga tidak mau kesepian, dan berlari keluar dengan deru. Dia terus bolak-balik melalui lautan guntur, dan juga mengalami siraman kesengsaraan. Selain itu, yang membuat Harley Ye terlihat baik adalah barangnya juga telah membentuk-bentuk manusia, seperti petir surgawi yang telah membentuk-bentuk Harley Ye. Semua hal yang seharusnya disempurnakan dalam kesengsaraan surgawi. Berbeda dengan petir surgawi, itu adalah api emas yang membakar seluruh tubuh, yang sangat terang dan menyilaukan. Kakek naga, bisakah kamu menjelaskannya? Melihat petir surgawi dan spiritual api, Harley Ye mau tidak mau menelan ludah. Mereka semua memiliki kecerdasan, dan mereka semua mengutamakanmu. Itu normal bagi mereka untuk menjadi manusia oleh nirvana di bawah kesengsaraan surgawi. Naga kuno mistik berkata dengan santai, jangan khawatir. Karena hal-hal seperti alam semesta diprioritaskan untukmu, mereka secara alami akan menjadi milikmu. Selama kamu tidak mati, tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku lega mendengarnya. Harley Ye menarik napas lega. Jika api spiritual dan petir surgawi hancur karena kesengsaraan surgawi, itu akan menjadi kerugian besar. Api spiritual tubuh inkarnasi dan petir surgawi tubuh inkarnasi, itu menguntungkan. Naga kuno mistik menghela nafas, walaupun mereka tidak sekuat inkarnasi tubuhmu, mereka juga sangat keren. Itu artinya aku bisa menyombongkan diri lagi. Harley Ye tertawa terbahak-bahak, suasana hatinya luar biasa, dan dia penuh energi. Namun, dibandingkan dengan yang lain, bodinya tidak terlalu bagus. Dia acak-acakan dan telah terbelah di seluruh langit. Tubuhnya hampir retak beberapa kali, tetapi dia membawanya ke bawah. Selain itu, saat kesengsaraan surgawi menjadi semakin kuat,
Harley juga agak tidak dapat bertahan. Seluruh orang berada dalam keadaan tidak sadar, dan terbelah menjadi bodoh oleh petir. Namun, untungnya, kesengsaraan surgawi itu berlangsung kurang dari 1 jam dan kemudian bubar. Bang! Dalam kehampaan, Harley jatuh dan menghancurkan bumi ke dalam lubang yang dalam. Bang! Di sisi lain, Bloody juga jatuh dan menghancurkan sebuah bukit kecil. Segera, Bloody terhuyung-huyung untuk bangun. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan kepalanya hanya terbelah menjadi 2 bagian. Wujudnya menakutkan. Sekarang dia lebih seperti hantu yang keluar dari neraka. Sialan, itu tidak membunuhmu. Harley juga merangkak keluar dari lubang, dan bentuknya lebih menyedihkan daripada Bloody. Seluruh tubuhnya hampir cacat, dengan lebih banyak tulang berdarah terbuka, yang sangat menakutkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Bloody meraung dengan ganas, memegang pedang pembunuh berdarah untuk membunuh. Hanya ada setengah dari hidupmu yang tersisa. Aku tidak takut padamu. Harley memarahi dengan dingin, dan segera memanggil Jeanne, memisahkan tubuh inkarnasi Sanshing, api spiritual tubuh inkarnasi, dan petir surgawi tubuh inkarnasi. Mereka juga berlari keluar dan berdiri berjajar di depannya. Melihat ini, Bloody pembunuh itu tiba-tiba berhenti, dan 4 penyihir darah juga dibedakan dalam tubuhnya, yang masing-masing merupakan bagian berat dari alam Lingsu. Ini adalah 4 penyihir darah dalam tubuhnya, dan penyihir darah lainnya pada dasarnya menghalangi senjatanya dalam kesengsaraan surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan selamat dari kesengsaraan surgawi. Bunuh! Bloody meraung, dan 4 penyihir darah bergegas ke Jeanne dan mereka. Bunuh! Di sini, Harley juga memerintah. Bang! Ledakan menjadi nyaring. Pertempuran dimulai seketika, dengan tim 4 lawan 4. Jeanne, Puppet, adalah puppet tingkat bumi yang setara dengan alam Lingsu seorang kultivator. Alam umum Lingsu bukanlah lawannya. Setelah siraman kesengsaraan surgawi, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat, dan penyihir darah yang dipukul tidak dapat berbalik. Selain itu, untuk inkarnasi tubuh Harley, sejak dirinya maju ke alam Zen Yang, kekuatan tempurnya melonjak dalam sekejap, dan dia sangat ganas. Berbagai macam seni rahasia muncul tanpa henti. Penyihir darah yang berjuang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dibandingkan dengan Jeanne, tubuh inkarnasi Sanshing, api spiritual dan petir surgawi, mereka jauh lebih lemah. Mereka adalah sosok manusia yang baru saja terbentuk. Meskipun mereka juga merupakan inkarnasi tubuh, mereka berbeda dengan tubuh murni inkarnasi Sanshing karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan keterampilan rahasia mereka. Dengan kata lain, Harley belum bisa mengajari mereka, jadi mereka ditekan oleh 2 penyihir darah. Ini adalah kasus dalam perang hari ini. 2 orang dari kedua belah pihak memiliki keunggulan. Di sini, Bloody telah menggenggam pedang pembunuh dan melompat ke arah Harley. Sialan! Harley diam-diam memarahi. Itu adalah kesengsaraan surgawinya. Dia menderita serangan utama guntur. Lukanya jauh lebih berat daripada luka Bloody. Dia tidak bisa menahan gemetar ketika dia bangun. Mati! Bloody datang dengan pedang. Aum! Tepat ketika Harley mencoba melawan, jiwa naga leluhur Pil bergegas keluar dari lautan kesadaran. Tubuhnya masih terluka. Nirvana belum selesai di bawah kesengsaraan surgawi. Namun, Harley dalam masalah. Kehendaknya untuk melindungi tuannya membuatnya buru-buru keluar dari lautan kesadaran. Puff! Di tempat, Bloody dibuang oleh jiwa naga leluhur Pil. Aum! Jiwa naga leluhur Pil meraung, dan tubuhnya yang besar berputar menjauh, mengaum dan bertarung dengan Bloody. Tunggu. Di sini, Harley buru-buru duduk bersila di tanah.
Ayo, ayo. Segera, suara tulang bertabrakan terdengar. Tubuh Harley yang hampir cacat dipenuhi amarah. Bekas luka di tubuhnya sembuh dengan mata telanjang. Daging dan darah yang pecah itu juga melahirkan darah dan tulang baru di bawah pelatihan tubuh barbar. Segera, dengan Harley sebagai pusatnya, pusaran spiritual kekuatan besar terbentuk, dan energi spiritual setelah siraman kesengsaraan surgawi dituangkan ke dalam tubuh Harley melalui pori-pori seluruh tubuhnya. Selain itu, kesembilan tubuh bayangan pada saat ini juga bekerja sama untuk meneruskan esensi bumi yang diserap dari jalur spiritual bumi. Pada saat ini, tubuh Harley seperti lubang tanpa dasar, yang kuat menyerang yang lemah dengan secara bertahap mencaploknya dalam satu gerakan, menghisap energi spiritual, dan menelan esensi bumi dalam jumlah banyak. 8 meridian luar biasa potongan daging di bawah pelatihan tubuh barbar, dan anggota tubuh serta tulang ribuan luka dan ratusan lubang semuanya melompat ke puncak baru pada saat yang bersamaan. Saat Harley maju ke alam Zen yang, semua energi sejati dalam lautan diafragmanya diubah menjadi kekuatan spiritual. Bersambung. Bab 329. 4 lawan 4. Bang, bang, menjadi nyaring. Pada saat transformasinya, pertempuran tidak jauh berkecamuk. Jeanne telah membunuh penyihir darah, dan tubuh inkarnasi Harley yang telah menjadi energi Sanxing, juga memenangkan dan membagi penyihir darah dengan satu telapak tangan. Adapun api spiritual tubuh inkarnasi dan petir surgawi tubuh inkarnasi, mereka dipukuli kembali ke bentuk aslinya dan berlari kembali ke lautan diafragma dari Harley, membantu Harley memadamkan kekuatan spiritual. Kedua belah pihak kehilangan 2 orang. Penjelmaan tubuh Jeanne dan Harley, yang menjadi tubuh inkarnasi Sanxing, berperang melawan 2 penyihir darah lainnya, dan perang dimulai lagi. Namun, perlu dikatakan bahwa inkarnasi tubuh Harley, yang menjadi Sanxing, tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, adegan pertempuran antara jiwa naga leluhur Pil dan Bloody sangat besar. Bloody menggunakan teknik rahasia tabu. Teknik rahasia terlarang untuk pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Pendahulunya adalah Rido, dan ia adalah seorang kultivator sejati dari surga ke-8 alam Kongming. Bahkan sekarang dia telah diturunkan ke surga ketiga alam Lingsu, kekuatannya masih kuat. Aum, aum. Jiwa naga leluhur Pil mengaum dengan liar, menyeret tubuh naga yang penuh teka-teki untuk bertarung dengannya, dan menderita kerusakan terus-menerus. Di sini, transformasi Harley berlanjut. Kembalinya api spiritual dan petir surgawi sangat mempercepat transformasinya. Pada saat ini, tubuhnya yang rusak sama bagusnya dengan sebelumnya, dengan tubuh yang cemerlang. Ada banyak visi misterius yang tampaknya tersembunyi. Auranya yang kuat juga bercampur dengan suara naga yang dalam. Tubuhnya seperti emas yang dilelehkan, fisik yang kuat, dan sangat mendominasi. Puff. Di sisi lain, saat gumpalan asap menghilang, inkarnasi tubuh Harley menghilang, tetapi sebelum itu menghilang, ia gagal membunuh Bloody. Bunuh dia untukku. Melihat ada satu orang lagi di sisinya, Bloody segera memerintahkan. Mendengar kata-kata itu, penyihir darah langsung menyambar pedang pembunuh itu dan melompat ke arah Harley. Jeanne ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh penyihir darah lain. Jiwa naga leluhur Pil ingin menyelamatkannya, tetapi dihentikan oleh Bloody. Mati. Dengan auman penyihir darah, pedangnya menembus angkasa dan menusuk alis Harley. Paung. Menjadi nyaring. Dalam imajinasi, adegan kepala Harley ditindik tidak terjadi. Tepat ketika pedang pembunuh itu hanya berjarak 3 inci dari pusat alisnya,
dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggenggam pedang pembunuh itu tanpa bias. Tidak peduli seberapa keras penyihir darah mengeluarkan kekuatannya, dia tidak bisa menusuk setengah poin pun. Pada saat ini, mata Harley yang tertutup tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan dua cahaya ilahi yang nyata meledak keluar. Dengan auman dari Harley, metode rahasia teknik kemarahan naga dan kekuatan guntur, penyihir darah diserang di tempat dan seluruh orang terbang keluar. Untuk sesaat, Harley tiba-tiba bangkit dan memegang pedang di tangannya. Teknik Feng Shen. Dengan teriakan dari Harley, dia pindah. Dia secepat angin, dan pedangnya setajam cahaya ilahi. Lihat saja penyihir darah, yang baru saja mendarat, namun belum menghentikan tubuhnya, ia menjumpai pedang pembunuh dari Harley. Puff! Di tempat itu, darah mempercik. Kepala penyihir darah ditusuk oleh pedang Harley dan dibunuh di tempat, bahkan teriakannya dihilangkan. Giliranmu. Harley meraih pedangnya dan melompat ke arah Bloody. Sekarang dia telah maju ke alam Zen Yang. Kekuatan tempurnya telah melonjak. Dia pikir dia memiliki peluang besar untuk menang melawan Bloody yang terluka parah. Apalagi dengan kultivasinya yang sudah mahir, unsur usianya juga bertambah banyak, yaitu bisa menggunakan teknik terlarang keabadian. Dengan kartu truf seperti itu, dia lebih percaya diri. Aum. Jiwa naga leluhur Pil yang terluka telah dipanggil ke lautan kesadaran oleh Harley. Bunuh. Rambut Bloody berserakan dan wajahnya ganas. Dengan satu telapak tangan, dia mendorong keluar lautan darah untuk menenggelamkan Harley. Kamu tidak bisa melawan alam-alam Kong Ming tingkat 8, kamu yang alam Ling Su tingkat 3 masih kalah jauh. Harley tidak mundur tetapi bergerak maju. Dia juga meluncurkan dengan satu telapak tangan. Api spiritual dan petir surgawi muncul, memadatkan lautan guntur dan menelan lautan darah. Tinju Bahuang. Harley diserang oleh binatang buas dan muncul dengan tinjuan tinju Bahuang yang mendominasi. Bloody meraung. Sudah terlambat untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Dia mengangkat tangannya dan meraung dengan segel besar. Bang! Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, Harley terkejut untuk mundur selangkah, tetapi Bloody mundur 4 atau 5 langkah sebelum dia berhenti. Itu tidak mungkin. Bloody penuh dengan mata ganas. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah tertinggal. Perlu tahu, di matanya, Harley dianggap sebagai semut mole dari awal sampai akhir. Tinju Bahuang, Mighty Dragon. Di sini, Harley telah bergegas maju lagi. Satu tangan adalah tinju Bahuang, tangan lainnya adalah telapak tangan Mighty Dragon, yang semuanya tak tertandingi. Bloody melawan secara pasif lagi, tetapi dipukuli hingga muntah darah dan mundur. Penindasan. Dengan raungan, pedang pembunuh merah terbang dari alisnya dan langsung menuju Harley. Energi astral. Harley bermeditasi dalam hatinya bahwa armor energi astral berkumpul. Melindungi alis, pedang pembunuh Bloody gagal menembus pertahanan energi astral. 6 nadi supranatural. Pada saat ini, Harley tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuat lubang darah di tubuh Bloody. Pertunjukan surgawi ekstremis. Endless Yin Yang. Bloody mengayuh ke belakang, dan sebelum dia berhenti, Harley menyerang lagi. Puff! Bloody menyemburkan darah lagi dan mundur. Ah! Bloody meraung dengan marah, menghentikan tubuhnya, dan menunjukkan cahaya redup dengan jarinya. Harley tidak menghindar dan melintas. Dia dengan keras memanggul satu jari Bloody, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk dewa, yang mendarat dengan kuat di kepala Bloody. Ah! Bloody terluka, pikirannya meraung keras, dan dia melangkah mundur. Tapi Harley tidak memberinya waktu. Dia hanya memukulnya dengan cambuk.
Sebelum dia memulihkan kejernihannya, Bloody berdarah dari 7 lubangnya, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Pada saat terjaga, Bloody itu bergerak dan mengangkat Harley keluar dengan satu telapak tangan. "Ini yang besar untukmu." Begitu Harley menghentikan sosoknya, dia melompat ke langit. Di tangannya, pedang cambuk dewa dan pedang Chi Xiao telah digantikan oleh pisau naga tiran, yang dipegang erat oleh tangannya dan diangkat di atas kepalanya. Tebasan 8 penjuru. Dengan deru Harley, mantra memisahkan gunung, cahaya emas sepanjang 5 kaki jatuh dari langit. Terlebih lagi, Harley terkejut, dia menggunakan pisau naga tiran untuk melakukan tebasan 8 penjuru, yang bahkan lebih kuat. Teknik rahasia tebasan 8 penjuru sepertinya menyentuh niat pedang di pisau naga tiran, dan kekuatannya bisa disebut menghancurkan. Di sini, Bloody yang tersadar tiba-tiba menjadi pucat saat melihat cahaya emas turun dari langit. Dalam sekejap, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebatang besi berdarah. Dia memegangnya di atas kepalanya untuk memblokir. Pound! Harley memukul batang besi berdarah dengan pisau, membuat suara benturan logam. Bang! Di tempat, Bloody terbelah dan setengah berlutut di tanah. Samar-samar, dia masih bisa mendengar suara tulang tangannya patah. Puff! Saat berikutnya, Bloody memuntahkan darah. Bloody meraung dan darahnya terbakar. Dia berdiri dan mengibaskan Harley dan melangkah mundur. Tapi, mundur, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Puff! Tiba-tiba, sebilah pedang pembunuh menusuk punggungnya dan menembus dadanya. Ya, Jeanne yang menembak. Dia telah membunuh kedua penyihir darah. Atas panggilan Harley, dia memberi Bloody pukulan mematikan. Bloody fokus pada Harley. Sepertinya dia tidak menyadari Jeanne membunuh dari belakang, jadi dia berhasil diserang oleh pedang pembunuh Jeanne. Ini sudah berakhir. Harley mengayunkan pisau naga tiran dan memenggal kepalanya. Tidak. Melihat pisau naga tiran yang dingin itu menebas, Bloody terbelalak dan matanya menyusut seukuran lubang jarum. Dia takut, sangat takut. Dia kedinginan sampai ke tulang dan melihat kematian melambai padanya. Pada saat ini, dia menyesal bahwa dia terlalu sombong. Dia memperhitungkan bahwa Master Sixi akan membawa Harley keluar dari celah ruang angkasa. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengambil tubuh Harley. Dia tidak berpikir bahwa pukulan berturut-turut akan membuat situasi berubah tajam, dan dia menjadi pihak yang terbunuh. Harley dengan jelas melihat ekspresi ketakutan dari Bloody. Tapi dia tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun. Dia mengayunkan pisaunya tanpa ragu sedikit pun. Puff! Dengan percikan darah, kepala Bloody itu langsung terputus. Bersambung.